kami sekeluarga dan semua pelayan-pelayan Tuhan mengucapkan selamat tahun baru tahun 2019. Amin. Saudara yang kasih, kami sangat mengasihi saudara. Kami mendoakan saudara semuanya supaya kiranya semuanya baik. Nah saudaraku, pada hari ini adalah minggu pertama di tahun 2019. Saudaraku, satu perkara Tuhan berkata dalam firman-Nya, diawali dengan roh, janganlah akhiri dengan daging. Amin. Sudah diawali dengan yang baik, jangan diakhiri dengan yang buruk. Sudah diawali dengan beribadah, sudah berdoa, mengucap syukur, memuji Tuhan, teruskanlah dalam hidup kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa, meninggikan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sudah diawali dengan kehidupan baru, janganlah diakhiri dengan kehidupan berdosa. Amin. Sudah diawali dengan berkat, janganlah diakhiri dengan kutuk. Sudah diawali saudaraku dengan yang baik, akhirilah dengan baik. Kita akan berjumpa lagi bulan Desember yang akan datang dengan mengakhiri pertandingan penuh dengan kemenangan. Haleluya. Saudara yang terkasih, mempertahankan sesuatu lebih sulit daripada meraihnya. Mempertahankan sebuah gelar juara lebih sulit daripada meraihnya. Mempertahankan pernikahan lebih sulit daripada menemukan jodoh ataupun menikah. Amin. Haleluya. Mempertahankan kerohanian kita tetap pada kebenaran itu memang butuh penyangkalan diri. Lebih gampang kita kompromi dengan dunia ini, lebih gampang kita kompromi dengan dosa, lebih enak. Tetapi itu adalah tipuan setan. Sama seperti setan menggoda Tuhan Yesus, diberikan segala kemewahan, diberikan segala kebaikan, diberikan segala sesuatu, tetapi untuk menyembah Dia, itu semuanya adalah tipuan setan. Amin. Jangan sampai tertipu. Haleluya. Mempertahankan hidup dalam rencana Tuhan lebih sulit daripada ketika kita memulai satu hidup yang baru. Memulainya gampang, tapi mempertahankannya butuh pertolongan Tuhan dan tekad di dalam hati kita untuk tetap berada pada jalan Tuhan. Amin. Ada nyanyian saudaraku, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata. Kadang langit itu bisa mendung, kadang bisa datang hujan ataupun badai. Tidak pernah kita jalani jalan-jalan ini di dunia ini rata. Selalu ada tanjakan, selalu ada tikungan, selalu ada putaran. Amin. Selalu ada jalan berlubang-lubang, selalu ada jalan buntu pun. Tetapi kalau kita sudah mulai dengan baik, jalani dengan baik, jangan akhiri, jangan saudara sampai menyimpang fokus kita kepada jalan-jalan Tuhan. Saudara yang kekasih, media begitu dahsyat, media begitu canggih. Saudaraku, itu dengan cepat bisa sampai ke tempat kita, ke timuran ini. Saudara yang kasih, janganlah, nggak usahlah ke barat-baratan. Amin. Yang wajar-wajar saja, berpakaian yang wajar, kemana-mana wajar. Saudaraku, amin. Oleh karena itu
saudara yang kasih, perlu diingatkan kepada sidang Tuhan. Awali dengan roh, akhiri dengan roh. Jangan diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Amin. Kita awali tahun ini dengan baik. Kami berdoa kiranya kita semuanya sampai nanti juga di bulan Desember tahun 2019 dengan baik. Amin. Kita akan melihat semuanya kita, yang di sini maupun yang di kampung, yang di sini maupun yang tidak hadir pada hari ini, kita berjumpa lagi di bulan Desember tahun 2019. Haleluya. Bilang sama temannya, Desember tahun ini kita berjumpa lagi. Amin. Haleluya. Janganlah di antara kita di tengah perjalanan ada yang menyimpang hidup kita. Haleluya. Jangan ada yang menyimpang kepada kehidupan yang lama. Jangan ada yang menyimpang, saudara yang kasih, dengan kehidupan daging. Mari terus punya tekad, menyangkal diri, saudaraku, hidup di jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, jangan sampai tergoda. Amin. Saudaraku, tidak ada cara lain untuk bisa bebas dari tipu daya setan. Tidak ada cara lain untuk bebas dari musuh selain memusatkan hidup kita kepada salib, memusatkan hidup kita kepada Yesus. Iblis berusaha mati-matian mengaburkan, saudaraku, pandangan kita, visi kita kepada Tuhan. Dia berusaha, dia kerja keras. Setiap hari dia mengaburkan, mengalihkan, mendistraksi hidup kita. Amin. Saudara, dia berusaha, dia kerja keras. Saudara yang kasih, jangan mau dikabulkan dengan tujuan salib, dengan tujuan sorga, dengan visi sorga. Amin. Melalui kematian Yesus di kayu salib, Yesus telah melucuti segala pekerjaan iblis. Sudah dilucuti. Sebenarnya iblis itu gak ada lagi kekuatannya. Iblis itu sudah ompong. Tahukah saudara, di mana dia bisa menyerang kita? Di sini. Haleluya. Saya belum pernah lihat setan itu datang dengan tanduknya yang tajam, mukanya yang jelek. Belum pernah saya lihat. Setan gak datang seperti itu. Amin. Setan gak datang seperti pocong dan lain sebagainya. Setan gak datang seperti kuntilanak genderuwo. Semua yang di TV itu yang namanya kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya, itu kan hanya karya manusia. Tapi dia datang di sini. Amin. Karena memang gak ada lagi kekuatannya. Dia hanya menipu kita, menggoda kita di sini, di pikiran ini, menjatuhkan kita dari pikiran ini. Apa yang dipikirkan masuk ke dalam hati, itu yang kadang-kadang ditindakkan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, jangan mudah, saudaraku, digoda, dikaburkan visi kita, tujuan kita di dalam Tuhan. Bertekunlah terus, saudara yang kasih. Amin. Kolose 2:15, ia telah melucuti segala pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bila kita ingin mengakhiri hidup kita dalam kemuliaan, maka hanya jalan salib yang dapat dengan selamat membawa kita kepada garis akhir. Hanya penyangkalan diri, hanya tekad, hanya kemauan untuk mengakhiri perjalanan, perjuangan kita di dalam Tuhan dengan selamat. Amin, saudaraku. Hanya dengan jalan salib. Hanya salibnya yang dapat memberi kita kemenangan yang sejati. Jangan akhiri daging. Jangan akhiri di dalam daging sesuatu yang kita telah mulai dengan roh. Mulai dari jalan salib kita dapat memulai dengan roh dan akhirilah juga dengan roh.
Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, jangan takut menjalani hidup ini. Jangan takut menjalani tahun ini. Amin. Kita nggak tahu memang tahun ini seperti apa, politik bagaimana, cuaca bagaimana, bencana bagaimana, nggak tahu kita. Jangan takut. Amin. Kehidupan ekonomi bagaimana, jangan takut. Bilang sama temannya, jangan takut menghadapi tahun ini. Haleluya. Saudara yang kasih, dari mana takut itu? Dari pikiran ini datangnya. Haleluya. Dia menakut-nakuti kita. Tahun ini kau tidak akan sampai, tahun ini kau akan gagal, tahun ini kau akan, bahkan dia berkata tahun ini pasti kau mati. Itu pasti datang. Saudaraku, lawan dia. Jangan pernah takut. Amin. Jangan takut. Lawan dia dalam nama Yesus. Jangan ada ketakutan menghadapi tahun 2019. Haleluya. Biarlah kita bertanding, dan bertanding pasti menang. Amin. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Di sini Paulus mendorong muridnya Timotius. Dia mendorong saudaraku supaya berani terus maju dalam panggilan Tuhan. Terlebih menghadapi tahun 2019 ini. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Dia tidak memberikan ketakutan, melainkan dia memberikan kekuatan. Amin. Bilang sama temannya, dia tidak beri ketakutan, Tuhan beri kekuatan. Haleluya. Paulus mengingatkan muridnya yang Timotius, seorang pemuda, jangan takut karena engkau seorang muda. Jangan takut menjadi hamba Tuhan. Jangan takut menjadi pelayan Tuhan. Jangan takut menjalani hidup ini. Haleluya. Karena apa yang ditakutkan, itulah yang jadi. Kalau kita takutkan gagal, maka jadilah orang gagal. Kalau kita takut saudaraku gak sembuh, maka ketakutan itulah yang menghantui kita. Oleh sebab itu, percayai firman Tuhan. Haleluya. Jangan takut. 3 hal dalam hidup kita melalui Roh Kudus membuat kita tidak takut menjalani tahun ini, saudaraku. Yang pertama, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Mengapa kita tidak takut? Karena roh yang ada pada kita jauh lebih besar. Amin. Amin. Banyak orang sekarang ketakutan. Ketakutan, saudara yang kasih, menjalani keluarganya. Tidak ada kecocokan suami istri. Takut, saudara yang kasih, dengan bisnisnya. Takut dengan anaknya. Bahkan lebih parah lagi, takut dengan penyakitnya. Saudara yang kasih, tidak ada yang perlu ditakutkan. Amin. Amin. Jangan takutkan penyakit saudara. Haleluya. Penyakit itu, saudaraku, ada supaya nyata kuasa Tuhan, dan supaya kita bisa bersaksi kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, karena Dia menyembuhkan kita. Amen. Berimanlah seperti itu, maka dijadikan kesembuhan kepada kita. Amen.
Haleluya. Secara ekonomi mungkin ada kekurangan, tetapi bekerja keraslah, rajinlah, amin, supaya Tuhan bisa memberkati dan itu bisa menjadi kesaksian. Amin, saudaraku. 10 orang kusta itu disuruh kerja, atau dia bisa berkata, semua engkau bisa, tapi 10 orang kusta itu disuruh kerja. Udah, pergi kau, jalan kau, tunjukkan dirimu. Amin. Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Itu butuh usaha. Haleluya. Bisanya dia gak perlu menyuruh orang kusta itu pergi. Pada waktu itu juga bisanya dilenyapkannya. Amin. Bukan gak bisa Tuhan memberkati kita sekali. Amin. Tapi kita perlu usaha. Itu namanya iman. Itu namanya kita masih hidup di dunia ini. Kalau sekali gini, minta anggur, ada. Minta madu, ada. Minta dolar, ada. Itu di sorga. Kita masih di dunia. Perlu iman, perlu tindakan, perlu berusaha. Bilang sama temannya, bikin begini, jangan tinggal gini. Di sorga nanti tinggal gini baru datang. Haleluya. Kita mau terbang kemana kita mau, langsung kita klik. Oh, kereta kuda datang. Malaikat berkata, kemana bos? Ayo kita melihat air terjun yang paling indah di surga. Naik. Amin. Saudara mau apa di surga? Tinggal. Amin. Kalau di dunia buka mata ayah dia dong. Aladin itu kan hanya karya manusia. Tak usah dipercaya. Amin. Amin. Tak usah dipercaya. Kita hidup di dunia. Tuhan berkata perlu iman, perlu berusaha, perlu bertindak. Jadi kalau kurang berkat jangan bersungguh-sungguh. Itu datang supaya kita berusaha, supaya kita berjuang. Amin. Dan hasilnya pun sangat nikmat kalau kita berusaha dan bergiat dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Jadi jangan takut. Jangan takut gak punya uang. Amin. Jangan takut gak sembuh. Haleluya. Jangan takut. Unang mabiyar hawa manginam. Pak Bing semangat. Nampaknya semalam tembus dan mengharap daya. Haleluya. Saudara di atas, gak perlu takut. Apa yang saudara takutkan? Anak-anak masih bandel, anak-anak masih belum bertobat. Saudaraku, untuk itulah kita dibentuk supaya kita menjadi orang yang sabar dan bergantung sama Tuhan, supaya kita berdoa. Amin. Supaya Tuhan lihat cinta kita sama Tuhan itu. Coba kalau kita, saudaraku, ada persoalan lalu kita kembali kepada dunia yang lama, sudah nampaklah hidupnya ini, macam mana aku mau memberkati dia. Tapi kalau kita punya persoalan lalu kita berdoa melipat tangan, berdoa, oh Tuhan, hanya Engkau yang bisa mengeluarkan aku dari persoalanku. Tuhan boleh. Ini orang ini jemaat dia teritura ini. Haleluya. Amin. Amin. Ini dia teritura ini. Malaikat BG apa dong? Bang Idona. Amin.
didengar malaikat. Tuhan, dia mau minta kesembuhan, cepat kasih. Apa sakitnya? Sembuhkan, sembuhkan. Amin. Berdoa lagi, Tuhan. Dengar dulu malaikat, itu kayaknya nggak asing lagi, dia tritura itu. Tanya dulu, tanya, baju merah itu. Tuhan, sepi bunga-bunga Tuhan. Proyek-proyek belum ada datang membeli. Kirimkan pembeli. Pemko Medan, Pemko siapa saja, suruh beli bunga-bunganya. Haleluya. Iya. Saudara yang kasih. Itu artinya kalau kita itu bersandar sama Tuhan, nggak perlu takut. Sampaikan sama Tuhan. Haleluya. Anakku bandel Tuhan. Paulus pun bandelnya dia. Ada kita yang lebih bandel dari Paulus. Paulus itu sudah jelas mengejar-ngejar orang Kristen. Lebih parah lagi, membunuh. Ada di sini saudara pembunuh. Nah, semua kita pembunuh kan? Pembunuh nyamuk. Paulus kan pembunuh, jahat, tahu orang Kristen. Amin. Tapi Tuhan bekerja kepada Paulus. Kalau Tuhan sudah bekerja, kalau Tuhan sudah datang kepada kita, saudaraku, betapa bahagianya kita. Mujizat pasti datang kepada kita. Itu bisa kalau kita hidup dalam roh. Gak bisa hidup dalam daging. Amin. Bilang sama temannya, mujizat jadi kalau kita hidup dalam roh. Gak bisa dalam daging. Haleluya. Saudara, gak bisa. Bagaimanapun Tuhan pasti mengangkat kita. Sepertinya sudah terpuruk seperti Ayub. Amin. Itu pun kalau kita hidup dalam roh, Tuhan kembalikan 2 kali ganda. Amin. Amin. Kalaupun hari ini saudara mengalami keterpurukan seperti Ayub, Desember ini banyak masalah, banyak pengeluaran. Tuhan, yang salahnya jalanku ini. Tidak semua ala itu dia dong. Gawe dia di pasalamon. Jangan. Amin. Artinya apa? Mari saudara yang kasih seperti Ayub, Tuhan akan kembalikan 2 kali ganda. Amin. Bilang sama temannya, berkatmu Tuhan kembalikan 2 kali ganda. Sekali lagi, jangan kau merasa terpuruk. Haleluya. Saudara yang kasih, pasti dalam persoalan kalau kita hidup dalam roh, ada rencana Tuhan. Artinya apa? Berkat 2 kali ganda Tuhan siapkan. Jadi jangan hidup kita di dalam Tuhan ini karena ada masalah lalu kita mundur, lalu kita nggak beribadah, lalu kita nggak berdoa. Jangan rugi, nggak datang berkat 2 kali ganda karena Tuhan sedang memperhatikan. Amin. Benarkah hatinya ini mengasihiku? Benarkah hatinya ini lengket kepadaku? Atau hanya pada berkatku saja? Amin. Jadi saudaraku, hidup di dalam Tuhan ini paling enak. Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, Tuhan beserta kita. Amin. Oleh karena itu, tahun ini jangan hidup dalam daging, hiduplah dalam roh. Amin. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Lebih besar. Amin. Kasih
kasih yang sempurna dari Tuhan sudah diberikan kepada kita. Dalam kasih Tuhan itu tidak ada ketakutan. Kasih Tuhan sudah dilimpahkan kepada kita. Tidak ada lagi ketakutan. Amin. Perkara dosa Tuhan sudah selesaikan. Perkara berkat Tuhan sudah selesaikan. Dia rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Dia rela bermilu-milu supaya kita sembuh. Saudaraku, kasihnya sudah begitu nyata untuk kita semuanya, supaya kita menerima segala berkat di sorga. Haleluya. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Tidak pernah mengecewakan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jangan hidup di dalam ketakutan. Amin. Hiduplah dalam penuh dengan ucapan syukur. Hiduplah penuh dengan doa. Hiduplah penuh dengan, saudara yang kasih, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi dalam hidup kita di dunia ini merupakan satu perjuangan yang harus kita menangkan dalam dapur peleburan di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, ya, Tuhan akan menuntun kita kepada ketenangan. Kalaupun semua itu kita alami, pikiran kita tenang, hati kita tenang. Haleluya. Tidak gelisah. Haleluya. Tidak gelisah, nggak takut. Pergi ke depan salah, pergi ke belakang salah, mau tidur nggak bisa tidur, pergi ke pelajar nggak damai, pergi ke swalayan nggak tahu mau ngapain. Pernah nggak saudara begitu? Pernah nggak? Tuhan akan berikan ketenangan. Haleluya. Mulai saya duduk berdoa minimal 1 jam, merenungkan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sampai hadirat Tuhan turun, Tuhan akan memberikan pewahyuan kepada kita. Haleluya saudaraku. Haleluya. Nah, jadi dalam hidup kita ini nggak perlu takut. Amin. Menghadapi tahun ini nggak perlu takut. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, ada kisah seorang pelukis terkenal namanya Leonardo da Vinci. Dialah yang melukis perjamuan kudus, foto perjamuan kudus. Jadi foto-foto yang dipajang itu, yang dijual-jual itu, perjamuan kudus itu adalah karya Leonardo da Vinci. Dia mau mencari tokoh Yesus. Dia mau cari gambar yang cocok. Tinggal 2 lagi tinggal. Seperti Yesus dan seperti Judas. Amin. Dia cari lama, dia nggak dapat. 1 tahun dia cari, gambarnya tinggal 2 itu saja. Macam mana cari menjadi seperti Yesus yang teduh wajahnya. Amin. Yang punya kemuliaan. Dia cari. Dia datang gereja demi gereja mencari orang yang mirip sesuai dengan keinginannya. Sampailah ketika kira-kira 2 tahun, ya, dapatlah 1 orang. Ya, ini cocok nih.
Lalu dipanggil lah. Dia berkata, Leonardo da Vinci, pelukis terkenal di dunia. Aku mau membuat engkau menjadi model seseorang. Maukah engkau? Model seperti apa? Aku mau melukis wajah Yesus. Kulihat keteduhan, kedamaian itu ada pada wajah. Lalu, oke. Yang penting cocok bayarannya. Tenang saja, ku bayar engkau. Lalu dilukis. Oke. Sudah selesai satu. Lalu satu lagi yang belum. Lakon seperti Judas. Sulit sekali dicarinya, ke gereja, keluar, ke terminal, belum ada yang cocok. Dia cari macam mana orang yang seram, wajahnya menipu, ya. Dia cari, nggak dapat. Saudara yang kasih, gak dapat. Lalu saudara yang kasih, terus dia cari, dia mau mencari seperti wajah Judas. Lama, hampir 4 tahun kemudian barulah dapat. Nah ini dia lagi duduk sendiri merenungi nasibnya. Inilah dia, cocok ini. Lalu didatangi. Saudaraku, haleluya. Ada apa? Ini, aku ini pelukis terkenal, Leonardo da Vinci. Aku mau melukis engkau. Seperti apa kau mau melukis aku? Untuk apa kau melukis aku? Aku membuat engkau seperti foto Judas. Oke, katanya. Tapi saudaraku, dia berkata, kau kan Leonardo da Vinci, aku kenal. Oh iya? Terkejut juga dia. Orang yang seperti Judas kenal sama Leonardo da Vinci. Kan kau dulu yang melukis aku. Kapan, kata Leonardo da Vinci? Dulu kau lukis aku sebagai Yesus. Oh iya, akulah yang kau lukis itu sebagai Yesus. Jadi sekarang kau mau melukis aku sebagai Judas? Iya. Kenapa? Karena memang cocok kau sebagai Judas. Artinya apa? Ada perubahan. Dari dulu wajah yang penuh kemuliaan, wajah yang teduh, wajah yang damai, wajah yang penuh kerohanian, cocok seperti Yesus. Tapi 4 tahun kemudian menjadi seperti Judas. Mengapa bisa demikian, saudaraku? Karena diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Apapun ceritanya, kita manusia ini, kalau sudah diawali dengan roh, jangankan 4 tahun kemudian, Desember nanti pun sudah berubah. Betul tak? Betul tak? Bukan kemuliaan yang ada, keseraman yang ada. Betul? Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kasih, betapa pentingnya hidup kita ini diawali dengan roh, diakhiri dengan roh, maka hidup kita penuh dengan kemuliaan.
dia. Tetapi sedikit saja dicamirkan, saudaraku, hidup dalam daging, maka jauh kali bedanya dari seperti Yesus menjadi seperti Judas. Coba lihat dulu kanan kirinya, seperti apa dia? Seperti Yesus apa seperti Judas? Seperti Yesus. Kalau saya pandang Pak Simamora ini, sudah seperti pendeta dia. Amin. Haleluya. Dengan jas putihnya, saudara kasih. Amin. Iya. Dia pakai jas putih, saya kemeja putih. Saya pakai jas putih, nanti dia pakai kemeja putih. Saya lihat lagi Peng Tommy ini, bersinar seperti Yesus. Seperti Yesus ya kan, Bu? Tiada hari tanpa senyum. Berbahagialah Kak Farinda mendapatkan. Haleluya. Iya. Nah, jadi saudara yang kasih, hidup ini bisa berubah. Bisa berubah. Oleh karena itu, saudaraku, betapa pentingnya kita hidup di dalam roh. Amin. Sekali lagi, selamat tahun baru, tahun 2019. Mari kita hidup dalam roh di tahun 2019. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri.